ketika Yesus datang, maka kedatangan Yesus ancaman bagi agama sebelumnya. Begitupun ketika Muhammad datang, maka Muhammad dianggap ancaman bagi agama sebelumnya. Dan selalu seperti itu. Padahal setiap nabi yang datang selalu memberitahukan, sesudah aku akan datang nabi baru yang akan menggantikan aku. Muhammad pun juga memberitahukan, sesudah aku ada ulama yang bisa dijadikan pegangan. Tapi ulamanya yang mana? Banyak yang ngaku ulama. Nah, ngaku ulama banyak. Mereka malah merusak citra Islam. Apalagi ada majelis ulama. Apalagi tuh sembrono ngaku-ngaku majelis ulama. Kita lihat ya, di zamannya Nabi Muhammad dengan zamannya Yesus. Di zamannya Yesus, ketika Yesus ingin mengungkapkan kenyataan-kenyataan yang dia lihat, yang mungkin baik untuk disampaikan kepada umatnya. Saat itu Yesus hanya mampu bercerita, mengisahkannya, ya, dengan apa adanya kepada murid-muridnya. Saat itu tidak ada yang namanya tradisi menghafal, tidak ada. Sehingga semua firman tadi disampaikan secara tutur tinular. Otomatis sangat tergantung pada daya ingat para muridnya. Iya, benar. Dan akan berbeda ketika mereka menulis. Ya. Maka yang disampaikan lewat Muhammad ini lebih baik. Dan Nabi Muhammad mampu membahasakannya sedemikian rupa sehingga dia menjadi karya tulis yang luar biasa. Sekarang saya tanya pada Anda, saat Al-Qur'annya diturunkan mengatakan dzalikal kitabu, kitabnya udah ada belum? Belum. Tapi perhatikan mukjizat yang turun pada Nabi Muhammad. Kalau bukan firman Allah, mustahil terjadi demikian. Apa yang terjadi? Begitu Nabi wafat di zaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Khalifah, Islam telah meluas, banyak orang belajar Al-Qur'an, tapi juga tidak sedikit yang kemudian bisa hafal Al-Qur'an. Ini kalau banyak berkurang para penghafalnya, tidak akan terjaga sempurna Al-Qur'annya." Diambil oleh Umar yang jenius itu. Ada isyarat dalam Al-Quran, ada berita Alkitab, berarti ada peluang untuk menuliskannya. Diusulkan, ya Khalifah, bagaimana kalau dibentuk tim yang hafal Quran itu, dibuat tim ad hoc, beberapa orang saja, kemudian dirumuskan, dituliskan mushaf dalam bentuk kitab yang tertulis. Maka di situ pada itu kemudian berkumpul, setelah istikharah bermohon kepada Allah, diputuskanlah kemudian dituliskan Alkitab. Jadilah kemudian apa yang kita kenal dengan mushaf sekarang ini. Teman-teman sekalian, bukan di zaman Abu Bakarnya itu dituliskan, tapi yang penting Anda ketahui ada isyarat yang disampaikan oleh Allah sebelumnya bahwa kitab ini kelak akan dituliskan. Ini menunjukkan ketika jadi tulisan, jadi mushaf, ini menunjukkan bahwa itulah diantara mukjizat Nabi Muhammad SAW, kebenaran isi Al-Quran. Diturunkan dalam bentuk bacaan, diberikan isyarat akan jadi tulisan, dan terjadi di kemudian hari. Tapi kalau sekarang Quran sudah mampu menjadi mushaf, tertulis, ya mungkin tradisi menghafal nggak lagi perlu. Kecuali ada pemusnahan terhadap Quran. Maksudnya apa sih ngomong begitu itu loh? Seharusnya memotivasi. Mestinya begini kalau orang itu. Yang belum menghafal Al-Quran, kalau sudah punya kesibukan bolehlah sibuk. Sudah ada yang menghafal Al-Quran yang lain. Anda sibuk yang lebih manfaat, jadi orang alim, fakih dan sebagainya. Yang sudah menghafal Al-Quran, tingkatkan, jangan sampai hanya hafalan saja. Ayo menjadi orang fahami isi Al-Quran begitu. Bukan mengatakan menghafal Al-Quran nggak penting, bagaimana? Dia mendapatkan dijanjikan oleh Nabi akan menghadiahkan oleh ibundanya mahkota. Mahkota itu kalau sudah mahkota surga harus masuk surga dong ibunya. Masa bu mahkotamu di sini kau di neraka, nggak ada itu. Kita rindu ibunya masuk. Sehingga seorang tua ingin anaknya hafal Quran. Tapi bagi yang anaknya tidak hafal Quran, pecinta penghafal Quran mendapat kemuliaan juga. Yang disebut dengan wahyu itu kira-kira karakteristiknya bagaimana? Karena wahyu adalah adalah kebenaran-kebenaran yang bersumber dari kenyataan. Kebenaran-kebenaran yang bersumber dari kenyataan. Itu saja. Ya, kalau kemudian yang berkaitan dengan persoalan kenyataan manusia itu maupun kenyataan Tuhan itu sendiri, itu wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dia tidak bicara mengikuti hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Wahyu dari Allah SWT. Wahyu terbagi dua. Wahyu yang teksnya dari Allah, Quran. Wahyu yang dari Nabi Muhammad SAW, ucapannya, maknanya dari Allah, itulah hadis Nabi SAW yang disusun oleh Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari 7275 hadis. Contohnya gini, ya, api itu panas.
Api itu panas itu pendapatnya siapa? Kenyataan gitu. Itulah kenyataan. Itulah wahyu, kenyataan itu sendiri. Karena itu berasal dari kenyataan, terpaksa kita mengatakannya sabda Tuhan, firman Tuhan. Oke. Ya. Api itu panas. Itu bisa kita buktikan. Maka statement itu harus kita buktikan. Pernyataan itu harus kita buktikan lewat kenyataannya. Maka yang namanya kitab suci itu hanya melulu berisi pernyataan-pernyataan, statement-statement. Maka untuk mencari kebenarannya, buktikan pada kenyataannya. Jika api itu panas, sentuhlah panasnya api. Itu baru yang namanya kebenaran yang hakiki. Baik, buktinya apa? Kan? Buktinya apa? Maka pembuktian keimanan itu akan ditunjukkan oleh amal soleh. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan dirinya beriman, maka ciri imannya itu bisa dilihat dalam pembuktiannya bagaimana dia beramal soleh. Ya, baik itu terlihat dari amalan ritual, ya, ataupun amalan sosial yang nampak melalui perilaku dia, ya, dalam berkehidupan. Bisa terlihat, ya. Sekarang kita cek misalnya, bagaimana Allah meminta kita membuktikan keimanan yang kita telah kokohkan, komitmenkan dalam diri kita. Ketika kita mengatakan saya beriman, maka Allah uji. Lihat, orang beriman itu alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Dia buktikan imannya lewat salat. Coba cek salatnya. Ketika Yesus datang, maka kedatangan Yesus ancaman bagi agama sebelumnya. Begitupun ketika Muhammad datang, maka Muhammad dianggap ancaman bagi agama sebelumnya. Dan selalu seperti itu. Padahal setiap nabi yang datang selalu memberitahukan, sesudah aku akan datang. Nabi baru yang akan menggantikan aku. Muhammad pun juga memberitahukan, sesudah aku ada ulama yang bisa dijadikan pegangan. Tapi ulamanya yang mana? Banyak yang ngaku ulama. Nah, ngaku ulama banyak. Mereka malah merusak citra Islam. Apalagi ada majelis ulama. Apalagi tuh sembrono ngaku-ngaku majelis ulama. Ini nggak bagus. Belum dapat titah udah berani ngaku ulama. Man ya'ish ba'di, siapa yang hidup sesudah aku mati, fasayakhtara fasayara ikhtilafan katsira. Dia akan melihat ikhtilaf yang sangat besar terjadi pada umat ini nanti. Lalu bagaimana kami nanti ya Rasulullah? Alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, khulafa'ur rasyidin sesudahku. Addu alaihi bin nawajid, gigit pakai gigi geraham. Apa ciri mereka ya Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi. Iftaraqatil yahud ala 71 firqah. Yahudi terpecah 71 golongan. Waftaraqatin nasara ala sintain wa 70 firqah. Nasrani pecah lebih banyak, 72 golongan. Waftaraqat ummati ala 73 firqah. Umatku lebih banyak lagi, 71, 72, 73. Dan kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, itu bukan angka nominal. Karena setelah dihitung Nasrani, sektenya lebih dari 72. Maknanya di situ apa? 71 banyak, 72 lebih banyak, 73 lebih banyak. Macam-macam namanya. Tapi kamu ikut satu. Apa ciri dia? Ma ana alaihi wa ashabi. Jalan yang ditempuh aku dan sahabat-sahabatku. Inilah dia wasatiyah. Demi Allah saya katakan, di kitab-kitab tafsir yang dulu sampai yang ada sekarang bisa dibaca, itu nggak ada yang beda pendapat, tafsirnya satu kok. Ya, kenapa sampai sekarang jadi banyak tafsiran macam-macam gitu? Nggak ada selesai gitu kan? Kenapa yang nafsirkan ini, nafsirkan itu, dan cenderung orang yang menafsirkan dengan suasana berbeda itu yang nggak punya ilmunya. Itu jangan didengar, itu yang seperti itu berbahaya ya. Apalagi sudah berlebihan. Semua agama adalah sama, menuju pada Tuhan yang satu, cuman caranya beda-beda. Zaman jahiliyah aja nggak ada begitu. Kita mengkaji sesuatu yang sudah lama itu buat apa? Orang bodoh, orang goblok. Ya. Spiritual itu harusnya mengkaji yang sekarang. Nggak perlu kembali ke masa lalu. Ngapain ke masa lalu? Udah terkubur. Kita harus menggalang ke masa depan dengan memahami masa kini. Kenyataan masa kini, masa iya. depan ini ya. Bukan berhalu-halu ke masa lalu. Dulu masa lalu,
Sekarang masa kini. Yang harus kita lihat, jangan pernah kita membawa keindahan di masa lalu untuk dijadikan sebagai cerita di masa kini. Lihat bagaimana mereka berjuang untuk bisa menjadi maju. Apa spirit mereka? Apa karya mereka? Bagaimana kesungguhan mereka? Itu yang kita transformasikan dan kita transfer pada kehidupan kita sekarang. Itu yang dimaksudkan Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi. Kapan? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian umat terbaik yang pernah dilahirkan di bumi, padahal dulunya jahiliyah. Jadi khairu ummah. Jahiliyah itu pembegal ada, koruptor banyak, pezina banyak, gitu kan? Pencuri, penipu, pembuat hoax, pemecah belah, banyak semua di situ. Tapi dengan datang risalah Islam, dengan nilai Quran yang sangat tinggi, mereka bertransformasi dan mentransformasikan diri mereka menjadi khairu ummah. Hoax hilang, perpecahan hilang, polarisasi hilang, saling sebut ini, itu, dan sebagainya hilang. Dulu udah ada, Pak. Disebut binatang A, binatang B, binatang C, dan sebagainya. Itu ada semua. Tapi hilang semuanya dengan risalah Islam. Sesungguhnya manusia itu binatang. Benar-benar binatang. Selama dia belum bisa mengalahkan pikirannya. Karena yang disebut manusia betul-betul binatang. Bahkan lebih buruk dari monyet. Ya. Kalau monyet punya tangan 4, monyet itu nggak punya kaki loh. Tangan semua tuh 4-4-nya. Artinya monyet itu serakah. Ya. Dia kalau makan semua tangannya megang makanan. Manusia tangannya 2, tapi serakahnya mengalahkan monyet. Maka dari itu ada sesuatu yang keliru jika ada manusia ya, disebut dengan insan oleh Quran dalam hidupnya, maaf ya, baik muslim atau non muslim, dia tidak bisa menggunakan fungsi akalnya, keluar dari adab kehidupannya ya, bahkan keluar dari sifat pengetahuannya, maka ada sesuatu yang keliru dalam sisi kemanusiaannya. Bahkan monyet tidak akan pernah membunuh monyet-monyet yang lain. Manusia bisa membunuh manusia yang lain hanya karena perbedaan keyakinan dan agama. Jika ada orang sengaja di sini, sengaja bahkan merencanakan pembunuhan terhadap satu orang saja beriman, tidak banyak, satu orang aja. Hati-hati, satu orang aja. Awas, awas ya. Fajazauhu jahannam. Maka tempatnya langsung di neraka jahannam, kata Allah. Bukan neraka biasa lagi, neraka jahannam. Saya ulang, neraka jahannam. Fajazauhu jahannam. Ya. Awas, awas, pelan-pelan di sini. Lihat, lihat. Jadi ada pembunuhan yang sifatnya biasa, pembunuhan yang tidak direncanakan. Terjadi suatu hal cekcok di jalan misalnya kan, ramai ribut sana sini, tiba-tiba dibenturkan ke aspal, meninggal salah satunya. Dia tidak rencanakan sebelumnya, finnar, tempatnya di neraka. Tapi bagi orang-orang yang merencanakan pembunuhannya, saya memang nggak suka sama dia, saya buat situasi di jalan cekcok, saya akan benturkan ke aspal misalnya. Dia rencanakan, itu bukan neraka biasa, neraka jahannam.